Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tianti Tridewi, channel 18042 akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Biasanya aset lancar menjadi komponen dasar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya, karena biaya operasional perusahaan berasal dari aset lancar yang mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu. Selanjutnya, kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang digunakan secara seperti uang, kertas, uang logam, dan saldo rekening, giro di bank. Menurut PSAK 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan risiko perubahan nilai signifikan. Pada umumnya dengan investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang, dengan memenuhi syarat sebagai selera kas. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus, dengan dikategorikan sebagai setara kas. Yang C yaitu konsep pembukuan tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara beraturan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, dan penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode tertentu. Contoh pembukuan yaitu pembukuan sederhana. 1. Pembukuan catatan kas. Pembukuan catatan kas atau dikenal dengan buku kas merupakan gabungan catatan antara transaksi pengeluaran dan pemasukan. Untuk membuat pembukuan ini, Anda hanya perlu menuliskan semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi. Pengeluaran merupakan hal penting yang harus Anda ketahui dalam operasi bisnis Anda. Yang kedua, pembukuan persediaan. Selain kas, persediaan juga perlu Anda perhatikan pencatatannya. Persediaan memiliki hubungan langsung dengan penjualan. Pada saat terjadi penjualan, Anda hanya dapat memastikan bahwa persediaan produk ada, dan pada akhir periode pastikan persediaan Anda tidak menimbun banyak. Selanjutnya yang D, klarifikasi investasi pada efek tertentu. Komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi koleksi, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek hutang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek kuitas, efek menurut SAK tetap adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang. Surat berharga adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya barang opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual, kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Itulah penjelasan dari saya tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.